Shalom. Hari ini saya akan membahas tentang mengapa kita harus ke gereja. Mengapa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali saya tekankan bahwa kita mencari gereja, kita beribadah, kita melakukan perbuatan baik bukan untuk supaya masuk surga. Perhatikan baik-baik bacaan kita di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang menjadi arti dari segambar dan serupa dengan Allah? Saya memahami arti dari gambar dan serupa itu memiliki makna yang sama, yaitu bahwa manusia adalah keberadaan yang berpribadi dan bertanggung jawab, yang bisa diajak berbicara oleh Allah dan yang bertanggung jawab kepada Allah sebagai pencipta dan penguasa atas mereka. Namun gambar itu akhirnya rusak akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat, bukan hilang, tetapi gambar itu menjadi rusak. Dalam perjanjian baru, Kristuslah yang dikatakan sebagai gambar Allah. Perhatikan di dalam Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dilengkapi dengan Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud atau karakter, artinya setiap sifat, setiap karakteristik, setiap kualitas yang terdapat di dalam Bapa juga terdapat di dalam Yesus yang merupakan gambar wujud Bapa itu sendiri. Kita bisa melihat gambar Allah yang sempurna di dalam Kristus. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, di sana dikatakan bahwa Kristus itu tanpa dosa. Ibrani 4 ayat 15 berbunyi demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam bukunya, Anthony Hoekema menuliskan bahwa inti dari gambar Allah adalah apa yang menjadi inti di dalam kehidupan Kristus, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Jika benar bahwa Kristus adalah sempurna menggambarkan Allah, maka inti dari gambar Allah pastilah kasih, karena tak ada manusia yang pernah mengasihi seperti Kristus mengasihi. Gambar itu menjadi rusak karena dosa manusia, seperti dalam Kejadian 3 ayat 8-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Pernyataan Tuhan tentang di mana Adam menunjukkan ada keterpisahan secara rohani antara manusia dengan Allah, dan itulah yang disebut dengan kematian secara rohani. Sehingga genaplah firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17 ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Artinya manusia mati secara rohani. Disinilah titik kerusakan manusia, hubungan manusia dengan Allah. Gambar itu menjadi rusak, sehingga gambar ini perlu untuk dipulihkan kembali. Roma 8 ayat 28-30 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik di dalam ayat 29 bagaimana orang percaya diproses Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Yang pertama, Tuhan mengizinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah tujuan pemilihan kita, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambar yang rusak tadi itu diperbaiki, dipulihkan. Perhatikan ayat 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada proses yang kita butuhkan di dalam pembentukan karakter untuk kembali serupa dengan menjadi anak Allah, serupa seperti Yesus Kristus. Itu membutuhkan proses seumur hidup kita, dengan banyaknya persoalan dan pergumulan dan banyak cara Tuhan untuk memproses kita supaya sampai kepada titik itu. Proses itu harus dimulai dengan kelahiran kembali. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kita harus dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, kita disebut sebagai manusia baru. Ya, manusia baru yang harus mengikuti kehidupan yang baru. Kita dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Manusia baru dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu di dalam proses untuk kembali kepada gambar Yesus Kristus, dalam ayat 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, itu menjelaskan bagaimana kita harus meninggalkan semua dosa. Saya lepas sedikit dari topik kita. Saya ingin mengatakan kepada kita penekanan kembali di awal, bagaimana kita dikatakan masuk surga. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Untuk memperoleh keselamatan dikatakan kita harus percaya kepada. Dan di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah." Dikatakan di sini kita diselamatkan oleh iman, hanya oleh iman, dan imanlah menjadi satu-satunya syarat untuk keselamatan kita, bukan perbuatan baik kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan kembali, dilahirbarukan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu jika kita ditanya kapan kita selamat, kita selamat itu ketika kita percaya kepada Yesus. Saat kita percaya sama Yesus, saat kita percaya kepada Yesus, saat itu juga kita sudah diselamatkan. Lalu untuk apa saya berbuat baik? Untuk dikembalikan menjadi gak serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk berbuat baik. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk mengasihi. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk mengasihi Allah kita, mengasihi sesama. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristus sudah membayar kita lunas. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah menjadi orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya, Tuhan ingin mengembalikan gambaran anaknya, gambaran kita pada waktu kita diciptakan seperti semula. Dan itu tidak butuh waktu yang singkat. Itu butuh proses dan itu seumur hidup. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, karena itu hendaklah engkau kudus, sama seperti Tuhan adalah kudus. Hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Itu sebabnya tidak cukup kita hanya berkata, saya sudah berbuat baik, saya sudah menolong orang, saya sudah melakukan ini dan melakukan itu. Kita tidak cukup melihat orang-orang yang munafik di gereja, di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Yang perlu untuk kita lihat adalah diri kita. Apakah saya mau Tuhan bentuk kembali? Apakah saya mau Tuhan ubah kembali? Apakah saya mau dikembalikan Tuhan kepada gambar Allah, kepada gambar Kristus yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya? Tidak perlu kita menghakimi orang lain. Tidak perlu kita melihat kejelekan orang lain. Tidak perlu kita melihat bahwa orang-orang yang ibadah adalah orang-orang yang munafik. Yang perlu kita lihat, yang perlu kita renungkan adalah diri kita sendiri. Apakah saya mau untuk dibentuk kembali oleh Tuhan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Itu rencana Tuhan. Itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan Tuhan memilih kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab.
Ikutlah persekutuan yang ada, ikutlah peribadatan yang ada. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari, pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Supaya kita dibentuk menjadi seperti Kristus. Hari ini belum sempurna, besok belum sempurna. Akan ada masa di mana kita akan mencapai titik itu. Sampai kita mati, itu adalah proses kita seumur hidup kita sebagai orang percaya. Jangan mengaku Kristen kalau tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan mengaku Kristen kalau tidak mau diubah oleh Tuhan. Jangan mengaku Kristen kalau tidak mau diubah seperti gambar Kristus. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Selama kita tidak mau diubah menjadi seperti gambar Kristus, kita bukanlah Kristen. Kristen itu dalam status adalah agama, tetapi secara hakikat Kristen adalah pengikut Kristus. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kita sudah menjadi warga baru di sana. Yang menjadi pertanyaan, masa kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan supaya kita menjadi gambaran seperti gambaran anaknya, sehingga kita layak, kita pantas bersama-sama dengan Dia di kerajaan Allah, di Yerusalem baru, di mana dosa sudah tidak ada, tapi semua kita memiliki karakter-karakter Kristus untuk dalam kehidupan kita memuji Allah, mencintai Tuhan. Karena itu jangan berharap orang lain berubah, tapi kitalah yang berubah. Karena itu jangan berharap gereja adalah orang yang sempurna, karena gereja adalah tempat di mana kita orang-orang berdosa memperbaiki diri kita. Jika ingin dibentuk oleh Tuhan, marilah kita sama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kita di gereja. Kita bisa saling menyakiti. Mungkin ada orang menyakiti kita di gereja. Jangan kecewa, jangan marah. Karena itu adalah tempat pembentukan kita untuk menjadi seperti karakter Kristus. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang benar-benar mulia selama kita masih ada di dunia ini. Karena itu, marilah kita semua mau dan dengan sukacita terus dibentuk oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, baik melalui persekutuan di dalam gereja, juga di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam doa, dalam pembentukan pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita. Shalom.